Dunia sedang bergerak menuju titik balik sejarah, sebuah masa di mana kekuatan lama mulai retak dan kekuatan baru perlahan naik menggantikannya. Selama hampir 1 abad, Amerika Serikat berdiri di puncak dunia. Dari ekonomi, militer, hingga budaya, Washington menjadi pusat gravitasi global. Tapi hari ini, tanda-tanda kejatuhan itu mulai terlihat. Bukan kejatuhan yang tiba-tiba, melainkan kemunduran yang perlahan, seperti matahari yang tenggelam di cakrawala. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika menciptakan tatanan dunia baru. Dolar menjadi darah yang mengalir di setiap transaksi global. Bank Dunia dan IMF menjadi alat pengaruhnya, dan siapapun yang menolak sistem itu akan menghadapi konsekuensinya. Namun kini, sistem yang dibangun atas dominasi itu mulai digugat. Di timur, muncul kekuatan baru, BRICS, sebuah aliansi ekonomi yang kini mencakup lebih dari separuh populasi dunia. Mereka menantang satu hal paling fundamental dalam sistem Amerika, dolar. Rusia mulai menjual minyak dalam rubel dan yuan. China memperluas perdagangan lintas benua lewat Belt and Road Initiative. Brasil dan India memperkuat mata uang regionalnya. Ini bukan sekedar kerjasama dagang. Ini adalah pemberontakan finansial global. Dulu, kekuasaan berarti kapal induk dan rudal nuklir. Sekarang, kekuasaan berarti siapa yang menguasai data, energi, dan perdagangan. China kini menjadi eksportir terbesar di dunia, menguasai teknologi baterai, kecerdasan buatan, dan semikonduktor. Rusia menjadi raksasa energi. India tumbuh menjadi pusat teknologi global. Bersama, mereka membentuk poros baru kekuatan dunia. Dunia multipolar. Dunia yang tidak lagi dikendalikan oleh satu negara saja. Di sisi lain, dominasi Amerika mulai goyah dari dalam. Krisis utang, polarisasi politik, dan kelelahan perang membuat dunia bertanya, masihkah Washington layak menjadi pemimpin global? Tahun demi tahun, intervensi Amerika justru memperlemah reputasinya. Dari Irak ke Libya, dari Suriah ke Afghanistan, janji demokrasi berubah menjadi puing dan ketidakpastian. Dunia mulai mencari alternatif. Dan alternatif itu datang dari timur. Ketika Amerika menggunakan sanksi sebagai senjata, dunia belajar bagaimana berdagang tanpa izin Washington. Kini semakin banyak negara menggunakan mata uang lokal, membentuk jaringan keuangan baru di luar kendali dolar. SWIFT, sistem pembayaran global milik Barat, mulai ditinggalkan. BRICS menciptakan BRICS Pay. Asia membangun cross-border payment system. Langkah-langkah kecil ini bisa menjadi awal dari akhir dominasi dolar. Di tengah perubahan itu, Amerika berusaha mempertahankan tatanan lama dengan blok militer, sanksi, dan propaganda. Tapi dunia tidak lagi takut. Negara-negara yang dulu diam kini bersuara. Timur Tengah menolak dikendalikan. Afrika mencari mitra baru. Dunia tak lagi hitam dan putih. Barat di satu sisi, Timur di sisi lain. Kini semuanya abu-abu, tempat di mana aliansi bergeser, dan kepentingan menentukan segalanya. Perang hari ini tidak lagi hanya di medan tempur. Ia terjadi di dunia maya, dalam algoritma, dalam berita yang kita baca, dalam narasi yang membentuk persepsi dunia. Amerika tak lagi sendirian mengendalikan informasi. Kini ada RT, CGTN, Al Jazeera, dan ribuan media baru dari Asia dan Afrika. Dunia mulai melihat dengan mata sendiri, bukan melalui lensa Washington. Mungkin dunia baru yang sedang lahir ini belum sempurna. Ia masih penuh gesekan dan bahaya. Tapi di balik semua kekacauan itu, ada peluang. Sebuah dunia yang lebih setara. Dunia di mana negara-negara kecil punya suara. Di mana keputusan global tak lagi dibuat hanya di satu ibu kota. Dunia yang lebih rumit, tapi juga lebih bebas. Amerika tidak akan runtuh besok pagi. Tapi untuk pertama kalinya dalam 1 abad, dunia bisa berjalan tanpa satu penguasa tunggal. Dunia yang kita kenal sedang berubah bentuk. Dan perubahan itu tak bisa dihentikan. Ia sudah dimulai dari ekonomi, dari informasi, dan dari keinginan manusia di seluruh dunia untuk bebas dari dominasi. Dunia sedang menuju titik balik, akhir dari satu era dan awal dari era baru. Pertanyaannya sekarang, apakah dunia siap dengan kebebasan yang datang bersama kekacauan itu? Karena setiap kekaisaran
sekuat apapun, pada akhirnya akan menemukan titik di mana kekuasaannya mulai pudar. Dan di titik itulah, sejarah mulai menulis bab yang baru.